Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ini masih ketemu dengan Bu Nanda lagi untuk prakarya ya. Untuk di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas awalan dari KD yang kemarin Bu Nanda sampaikan, yaitu nanti di semester ini hanya mempelajari bab kerajinan bahan lunak. Nah, adapun nanti di semester ini ada 2 penilaian, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan nanti baik tugas-tugas yang kalian kerjakan, yang untuk keterampilannya nanti baik dari video yang sudah kalian kumpulkan atau hasil produk yang kalian buat. Masih ingat sekolah kalian? Ada yang kangen, ada yang pengen masuk sekolah, ya. Kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir, jadi anak-anak bisa bersekolah lagi di SMP Negeri 24 Surakarta, di kelas kita tercinta. Nah, untuk kerajinan bahan lunak sendiri nanti ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak, 2 jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, dan yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan lunak. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menyatakan pendapat keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Siswa mampu memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Siswa mampu memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, dan prosedur pembuatan dan penyajian kerajinan bahan lunak. Nah, untuk pengertian kerajinan bahan lunak sendiri merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lembut, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Untuk bahan lunak yang akan kita gunakan di praktek kali ini ada 2 jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Untuk prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan tradisional. Untuk keterampilan tangan, jadi sebuah kerajinan dengan menggunakan tangan atau menggunakan keterampilan tangan. Walaupun diproduksi secara banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Nah, beda kalau industri. Industri itu bertumpu pada kekuatan mesin. Itulah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Untuk keterampilan tangan, contoh di sini misalnya batik, walaupun ada yang batik cap, tapi dia tetap ada batik tulis yang menggunakan tangan. Ya. Untuk keterampilan teknik, nah maksud di sini adalah pembuatan benda-benda kerajinan yang dilakukan secara berulang-ulang yang didasari dengan keterampilan teknik atau keprigelan. Nah, jadi sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang tampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Contoh pada gambar tersebut, membuat gerabah itu kan tidak semua orang bisa langsung mengerjakan. Jadi dibutuhkan keprigelan atau yang sudah terbiasa atau sudah mampu untuk membuat produk tersebut. Dan itu pun karena kita membuatnya dengan tangan, biasanya masing-masing produk ada ciri khas tertentu, biasanya seperti itu. Selanjutnya untuk kedaerahan atau tradisional. Jadi sebuah kerajinan memiliki nilai guna praktis yang bersifat universal. Dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Contoh, membuat topeng dicocokkan dengan daerah setempat, baik tokoh wayang, tokoh
orang setempat atau tokoh pahlawan, itu kan disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di lokasi atau daerah setempat. Selanjutnya untuk menurut manfaatnya, jadi benda kerajinan atau sebuah kerajinan balunak harus memiliki 4 unsur atau harus ada terkandung di salah satunya. Yang pertama yaitu sebagai kelengkapan busana. Jadi misalnya di sini contoh kalung. Jadi untuk memperhias busana agar lebih tampak indah, kalian menggunakan kalung, gelang, bros, dan lain-lain. Menggunakan jilbab agar lebih indah dikasih bros. Nah, misalnya seperti itu sebagai kelengkapan busana. Kelengkapan suatu benda, maksudnya di sini adalah difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada permukaan muka. Nah, karena untuk melengkapi fungsi dari benda tersebut. Kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, ini biasanya yang dimanfaatkan sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya ada air mancur dengan bentuk tertentu yang ada di halaman rumah atau bangunan. Selanjutnya untuk kelengkapan ritual atau upacara adat. Nah, di sini maksudnya adalah sebuah benda kerajinan dimanfaatkan sebagai pelengkap kegiatan upacara adat atau ritual Nusantara. Contoh di sini misalnya apa? Lilin. Kalau kalian lihat di beberapa acara keagamaan, acara ritual itu digunakan untuk upacara adat atau menggunakan kerajinan dengan fungsi tersebut. Oke, selanjutnya untuk berdasarkan tadi manfaat yang ada di atas, berarti dapat kita kategorikan bahwa kerajinan bahan lunak sebagai produk-produk tersebut. Yang pertama yaitu menambah keindahan. Nah, fungsi di sini misalnya keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Seperti tadi fungsi kalung atau fungsi gelang, fungsi cincin ada untuk memperindah penampilannya. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Nah, jika benda diberikan atau jika diberi kerajinan bahan lunak, maka suatu benda akan terkesan khas atau memiliki ciri khas tertentu. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Ya, di sini maksudnya jadi kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat yaitu merupakan pertanda atau simbol. Nah, produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Misalnya membuat patung untuk ciri khas daerah tertentu. Nah, itu seperti itu jadi sebagai pertanda atau simbol. Dibuat khusus untuk sesuai benda aslinya. Jadi kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Nah, tadi misalnya membuat patung karena itu untuk mengenang pahlawan Insinyur Sutami misalnya atau pahlawan Slamet Riyadi. Jadi dibuat patung yang persis dengan sosok Slamet Riyadi. Sebagai bagian dari karya seni. Yang terakhir itu karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Oke, sekian hari ini. Silakan dibuka halaman awal ya, halaman 1 sepertinya. Halaman 3. Halaman 3, di situ ada gambar, silakan kalian amati kira-kira dari 4 gambar tersebut yang merupakan bahan
alam mana, yang bahan buatan mana, ya silakan dikerjakan di kertas folio. Untuk materi hari ini silakan dicatat. Jika ada yang punya Word atau laptop di rumah, bisa mengerjakan pakai Microsoft Word, dikirimkan email melalui emailnya Bu Nanda di Google Classroom. Ya. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.